Jadi ya balik ke tujuan awal kami sebenarnya. Anak Muda Jago ini didirikan emang tujuan utamanya kita bukan untuk mencari keuntungan atau uang. Emang uang atau keuntungan itu penting, tapi yang lebih penting lagi menurut kami adalah bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide konsep cerita yang fresh untuk penonton-penonton yang ada di Indonesia, memberikan penonton-penonton Indonesia pengalaman yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini baru film pertama kami, dan film-film berikutnya tetap dengan semangat yang sama, semangat anak muda ingin memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh untuk masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke Cio ya. Boleh dipersilahkan. Apa? Oh, belum nanya. Silakan teman-teman media. Ada riset yang kamu lakukan nggak sebelum syuting, misalnya nonton film tentang kuliner atau acara-acara show tentang chef? Tentu, banyak banget yang tonton baik film maupun series. Tentunya dengan hasil diskusi sama Mas Greg, sama Jerome juga, sama Mas Hanung tentunya dan Mas Faye. Aku tuh nonton series beberapa kayak The Bear dan film-film kayak Chefnya Jon Favreau, Birdnya siapa namanya, Bradley Cooper, pun film-film Thailand, Hunger gitu-gitu. Banyak sih yang tonton jadi referensi. Karena aku basicnya mulai dari nol. Kalau Jeremy gimana referensi kita nih? Jerome. Itu bapaknya Valerie, mohon maaf ya. Itu bapaknya Valerie. Oh my god. Boleh dari Kak Jero? Kenapa? Reference. Film luar negeri baik untuk perjalanan karakter. Banyak film-film luar negeri udah berbahasa modern gitu kan, kayak Ratatouille mungkin. Enggak, ya nonton-nonton aja sih. Kebetulan aku suka nonton film, tapi untuk sebagai referensi langsung sih enggak ya. Karena ini film Indonesia, jadi aku justru lebih banyak ngambil referensi dari hal-hal yang aku lihat aja di Indonesia gitu. Dari restoran Indonesia, dari coach kita Greg, dan orang-orang sekitar. Ada nggak sih kayak bumbu-bumbu masakan yang kalian baru tahu ternyata setelah syuting film ini? Banyak banget. Banyak banget. Contohnya? Ya, contohnya. Umurnya memang ngelihat ternyata ini masakan gitu, jadi nggak tahu kalau itu ternyata masakan. Jadi ikut belajar lagi ya? Jadi ikut belajar lagi dari nol. Makanya saya bilang kan, kadang-kadang kita yang berumur merasa kita menjadi guru, tapi karena dunia bulat kita yang harus belajar sama yang muda. Tapi untuk Nadia, kalau Jero sama Cio kan kayaknya lebih yang chef modern lah, dan sedangkan Nadia itu kayak tadi kayak resto yang tradisional. Nah itu belajar dengan Mas Greg itu sama mereka atau spesifik tradisional tuh seperti ini biar identifikasi? Pastinya beda sih. Mas Greg juga udah ngejelasin gitu kalau misalnya mereka lebih yang seperti ini. Kalau aku sebenarnya kayak secara teknis nggak harus presisi kayak mereka, tapi ya karena memang itu sudah setiap hari aku lakukan, jadi memang harus secara kecepatan mungkin potongnya juga nggak bisa yang pelan-pelan itu sih. Jadi belajar 3 minggu ya. Jadi di rumah sudah bisa masak apa aja, sudah prakteknya itu. Sebetulnya yang kita pelajarin itu bukan masak, tapi yang kita pelajarin itu teknik kebutuhan untuk shot. Misalnya nanti di adegan ini tuh ada adegan di mana Cio memotong ini, jadi dia belajarnya untuk itu aja. Itu juga untuk menghemat waktu dan efisiensi, karena kalau kita benar-benar belajar masak kan ya lama jadinya, karena keterampilan masak itu kan sesuatu yang sangat rumit gitu. Jadi kita belajar apa yang kita perlu pelajarin aja guna untuk membuat film ini seotentik dan plating aja. Saya mungkin ada nambah pengetahuan. Kalau pengetahuan banyak, karena tim artistiknya bekerja sama dengan Greg sebagai food stylist, juga pasti mereka mau membuatnya seotentik mungkin. Jadi bumbu-bumbu yang ada di set itu juga diadakan seotentik mungkin. Jadi aku juga bertanya ini apa sih? Oh, jadi belajar juga gitu. Karena dia ini kan first time project bareng saja Cio itu sama Cio. Jadi ya balik ke tujuan awal kami sebenarnya. Anak Muda Jago ini didirikan emang tujuan utamanya kita bukan untuk mencari keuntungan atau uang. Emang uang atau keuntungan itu penting, tapi yang lebih penting lagi menurut kami adalah bagaimana kita bisa melahirkan ide-ide
konsep cerita yang fresh untuk penonton-penonton yang ada di Indonesia, memberikan penonton-penonton Indonesia pengalaman yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Dan ini baru film pertama kami, dan film-film berikutnya tetap dengan semangat yang sama, semangat anak muda ingin memberikan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh untuk masyarakat Indonesia. Oke, ada lagi? Kita lanjut ke Cio ya. Boleh dipersilakan. Apa? Oh, belum nanya. Silakan teman-teman media. Ada riset yang kamu lakukan nggak sebelum syuting, misalnya nonton film tentang kuliner atau acara-acara show tentang chef? Tentu banyak banget yang tonton baik film maupun series. Tentunya dengan hasil diskusi sama Mas Greg, sama Jerome juga, sama Mas Hanung tentunya, dan Mas Faye. Aku tuh nonton series beberapa kayak The Bear dan film-film kayak Chefnya John Favreau, Birdnya siapa namanya, Bradley Cooper, pun film-film Thailand, Hunger gitu-gitu. Banyak sih yang tonton jadi referensi. Karena aku basicnya mulai dari nol. Kalau Jeremy gimana referensi kita nih? Jerome. Itu bapaknya Valerie, mohon maaf ya. Itu bapaknya Valerie. Oh my god. Boleh dari Kak Jero? Berapa? Referensi. Film luar negeri baik untuk perjalanan karakternya. Kan banyak film-film luar negeri udah berbahas film kuliner gitu kan, kayak Ratatouille mungkin. Enggak, ya nonton-nonton aja sih. Kebetulan aku suka nonton film, tapi untuk sebagai referensi langsung sih enggak ya, karena ini film Indonesia, jadi aku justru lebih banyak ngambil referensi dari hal-hal yang aku lihat aja di Indonesia gitu, dari restoran Indonesia, dari coach kita Greg dan orang-orang sekitar. Ada nggak sih kayak bumbu-bumbu masakan yang kalian baru tahu ternyata setelah syuting film ini? Banyak banget. Ya contohnya. Umurnya memang ngelihat, oh ternyata ini masakan gitu. Jadi nggak tahu kalau itu ternyata masakan. Ikut belajar lagi ya? Ikut belajar lagi deh. Makanya saya bilang kan, kadang-kadang kita yang berumur merasa kita menjadi guru, tapi karena dunia bulat kita yang harus belajar sama yang muda. Tapi untuk Nadine, kalau Daryl sama Cio kan kayaknya lebih yang safe modern lah, dan sedangkan Nadia itu kayak tadi kayak resto yang tradisional. Nah itu belajar dengan Mas Greg itu sama mereka loh, spesifik tradisional tuh seperti ini biar identifikasi. Pastinya beda sih. Mas Greg juga udah ngejelasin gitu kalau misalnya mereka lebih yang seperti ini. Kalau aku sebenarnya kayak secara teknis nggak harus presisi kayak mereka, tapi ya karena memang itu sudah setiap hari aku lakukan, jadi memang harus secara kecepatan, mungkin potongnya juga nggak bisa yang pelan-pelan itu sih. Tadi belanja 3 minggu ya. Jadi di rumah sudah bisa masak kampanye, sudah praktek kan? Sebetulnya yang kita pelajarin itu bukan masak, tapi yang kita pelajarin itu teknik kebutuhan untuk shot. Misalnya nanti di adegan ini tuh ada adegan di mana Cio memotong ini, jadi dia belajarnya untuk itu aja. Itu juga untuk menghemat waktu dan efisiensi, karena kalau kita benar-benar belajar masak kan ya lama jadinya, karena keterampilan masak itu kan sesuatu yang sangat rumit gitu. Jadi kita belajar apa yang kita perlu pelajarin aja guna untuk membuat film ini seotentik dan rating aja. Ada nambah pengetahuan. Kalau pengetahuan banyak, karena tim artistiknya bekerja sama dengan Greg sebagai food stylist, juga pasti mereka mau membuatnya seotentik mungkin. Jadi bumbu-bumbu yang ada di set itu juga diadakan seotentik mungkin. Jadi aku juga bertanya, ini apa sih? Oh, jadi belajar juga gitu. Karena dia ini kan first time project bareng saya sama Cio itu gimana sama Cio. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.